Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bisnis Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi. Kami akan memaparkan materi yang kami rangkum, yaitu segmentasi pasar jasa pariwisata. Dengan beranggota Valentin Tesalonika Wola, Gilbert Robot, Adri Salo, Sriwayuni Senobua, Melvin Sendiang, Joshua Sengkei, dan Todrisal Bahat. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun perilaku yang berada di dalam suatu pasar tertentu. Pelaksanaan segmentasi pasar membutuhkan beberapa proses dan tahapan yang turut serta wajib dilakukan menggunakan aforisma supaya mencapai sasaran yang diinginkan. Sederhananya, segmentasi pasar juga bisa didefinisikan menjadi proses identifikasi serta analisis pembeli terhadap produk dan keterkaitan antara disparitas ciri konsumen yang berada di pasar. Mengapa segmentasi pasar dibutuhkan dalam berjalannya proses suatu perusahaan? Soalnya, menentukan segmentasi pasar sangatlah krusial agar perusahaan tersebut dapat memasarkan produk secara sempurna dan tepat sasaran. Apabila perusahaan dapat melakukan segmentasi pasar dengan cara yang efektif, bahkan secara nilai pribadi, perusahaan turut mempertinggi efektivitas, pemasaran, dan pula efisiensi asal daya perusahaan. Segmentasi pasar, menurut Philip Kotler, segmentasi pasar adalah mengidentifikasi dan membentuk sekelompok pembeli yang berada yang mungkin meminta produk dan bauran pemasaran tersendiri. Menurut Lem, segmentasi pasar adalah proses membagi sebuah pasar ke segmen-segmen atau kelompok-kelompok yang bermakna relatif sama dan dapat diidentifikasikan. Segmentasi pasar. Menurut Kotler dalam OKAUT, dalam industri pariwisata, segmentasi pasar adalah membagi pasar pariwisata ke dalam kelompok-kelompok wisatawan secara tegas, dan tiap kelompok itu dipilih atau ditetapkan sebagai target pasar yang akan dipengaruhi dengan menggunakan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Segmentasi merupakan teknik yang bervariasi tetapi berbeda dengan biasanya di antara ketergantungan dengan yang lain dan independen atau secara sendiri yang selalu berubah-ubah dalam segmentasi kerja. Tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, meningkatkan pelayanan konsumen supaya lebih baik. Setiap pembeli atau konsumen niscaya akan memperhatikan 4 hal yang krusial ketika memenuhi kebutuhannya, yaitu harga, kualitas, pelayanan, dan ketepatan waktu. Yang kedua, membuat strategi pemasaran dapat lebih terarah. Dengan adanya market segmentation, taktik pemasaran pasar homogen mampu lebih terarah, termasuk waktu menyusun harga, produk, distribusi, dan promosi. Selain itu, memakai adanya segmentasi pasar, pengelompokan pasar sebuah perusahaan bisa lebih terarah termasuk dalam mengarahkan dana. Yang ketiga, dapat digunakan buat merencanakan bisnis dan mengevaluasi target. Dengan adanya segmentasi pasar, sebuah perusahaan mampu melakukan evaluasi terhadap semua aktivitas pemasaran sebelumnya. Hal itu tentunya bisa membantu perusahaan supaya mampu mengetahui taktik pemasaran yang sinkron menggunakan ciri pasar supaya mampu sebagai acuan waktu akan menciptakan perencanaan usaha ke depannya. Yang keempat, dapat mengenal lawan perusahaan. Sesudah perusahaan tahu pembeli yang terdapat dalam segmen pasar, selanjutnya perusahaan juga mampu mengenal siapa saja yang termasuk kompetitor pada sebuah segmen yang sama. Selain itu, aktivitas kompetitor juga mampu diketahui sang perusahaan
Dengan demikian, maka perusahaan mampu mencontoh dan memeriksa taktik pemasaran yang dilakukan sang kompetitor tadi supaya mampu merogoh perhatian konsumen. Manfaat segmentasi pasar. Berikut 6 manfaat segmentasi pasar seperti yang pertama, ide pemasaran suatu perusahaan lebih terarah. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Yang keempat, memudahkan perusahaan buat mengatur budget. Yang kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Dan yang keenam, memperoleh posisi yang menguntungkan. Kemudian, syarat-syarat segmentasi pasar, yaitu yang pertama terukur, yakni pengelompokan pasar wajib mampu diukur, baik luasnya, besarnya, dan daya beli pembeli atau konsumen pada segmen. Kedua, terjangkau, yakni segmentasi pasar wajib bisa dilaksanakan. Oleh karenanya, taktik pemasaran yang sudah dibentuk mampu dijalankan dan mampu menaruh pelayanan pada segmen pasar sebaik mungkin. Yang ketiga, cukup besar, yaitu relatif akbar atau substansial, sebagai akibatnya mampu menaruh laba perusahaan, menaruh pelayanan. Syarat-syarat segmentasi pasar. Yang keempat, mudah dibedakan. Artinya, segmentasi pasar dapat dibedakan atau differentiable. Maksudnya, segmen yang sudah dikelompokkan tadi wajib mampu dibedakan secara jelas. Yang kelima, bisa dilaksanakan, yaitu segmentasi pasar mampu dilaksanakan atau actionable. Artinya, wajib dan mampu dilayani dan dijangkau asal daya perusahaan. Ketika melakukan sebuah segmentasi pasar, terdapat beberapa dasar pada pelaksanaannya, di antara lain demografis, di mana dasar berdasarkan pengelompokan pasar mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, ras, agama, dan sebagainya. Dasar segmentasi pasar konsumen. Dasar atau variabel segmentasi menjadi karakteristik individu, kelompok, atau suatu organisasi guna membagi keseluruhan pasar dalam kelas-kelas tertentu. Yang pertama, geografis. Melakukan segmentasi pasar menurut wilayah, baik masuk dalam sektor negara atau dunia, ukuran pasar, tingkat kepadatan ataupun iklim pasar. Membagi pasar ke dalam unit-unit geografis, misalnya daerah atau negara asal wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Unit-unit geografis ini dapat berupa negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Yang kedua, demografis. Melakukan segmentasi pasar menurut usia, jenis kelamin, pendapatan, latar belakang etnis, siklus hidup keluarga, pendidikan, pekerjaan, agama, dan kelas sosial. Yang ketiga, psikografis. Segmentasi pasar berdasarkan kepribadian, motivasi-motivasi, gaya hidup dan pengetahuan, membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasar kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik pribadi atau individu. Yang terakhir, perilaku. Segmentasi pasar berdasarkan tanggapan terhadap produk, membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasar pengetahuan mereka, sikap, penggunaan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Menurut Mill dan Morrison 1992, segmentasi pasar adalah proses pengembangan pasar untuk mengidentifikasi mengenai orang dengan kesamaan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik yang dikelompokkan bersama, sehingga pengantarnya dapat menggunakan ukuran yang lebih baik dalam melayani dan berkomunikasi dengan pelanggan tertentu. Segmentasi pasar merupakan 2 langkah proses dalam memutuskan bagaimana mengelompokkan seluruh potensi wisatawan, segmentasi atau klasifikasi, dan memilih kelompok yang khusus atau spesifik yang akan menjadi target pasar. Proses segmentasi pasar merupakan bagian dari rencana strategis dalam pemasaran pariwisata, hubungannya dengan identifikasi jenis pasar yang mana yang akan dihadapi. Pendekatan segmentasi pasar. Pendekatan segmentasi pemasaran pada dasarnya merupakan teknik pendekatan yang berpusat pada pelanggan yang memiliki kecocokan dengan produk dan penawaran sesuai kepentingan atau masalah konsumen. Penyesuaian untuk menerapkan metode ini dirancang agar lebih sesuai dengan atribut-atribut dan perilaku khas atau persona masing-masing segmen atau kelompok pelanggan. Beberapa pendekatan dapat digunakan untuk mensegmentasi pasar, dan hal tersebut berbasis pada identifikasi pasar, di antaranya mengukur nilai dan volume pasar,
menilai distribusi geografis pasar wisata dalam lokasi atau wilayah yang berbeda, dan bagaimana hal tersebut dapat ditempuh melalui pemasaran dan promosi secara efektif. Menentukan apakah segmen pasar cukup besar untuk mendukung tujuan pasar, atau jikalau segmentasi dapat dikombinasikan dengan bentuk pasar lain untuk menentukan ambang kritis dari kemampuan finansial. Menentukan jika pasar dapat bersifatan lama atau durable, dan yang terakhir mempertimbangkan keuntungan kompetitif penyedia layanan atau destinasi dalam target pasarnya. Adapun proses segmentasi pasar memiliki dua teknik pendekatan, diantaranya yang pertama forward segmentation. Di sini para pemasar melakukan pra-penentuan dasar segmentasi menggunakan data yang terpercaya, laporan dan studi perilaku wisatawan. Yang kedua, teknik faktor dan pengklusteran. Teknik ini melibatkan teknik analisis statistik terhadap sumber yang dipercaya dari data pariwisata atau survei pengunjung dan survei intensi wisatawan. Berikutnya ada segmentasi demografis dan sosial ekonomi. Pendekatan ini digunakan di mana data statistik dari hasil sensus digunakan bersamaan dengan informasi lain untuk mengidentifikasikan skala dan volume potensi wisatawan yang akan mengunjungi kawasan perkotaan berdasarkan pada usia, pendapatan atau income, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Demikian diskusi kami dari materi yang kami rangkum, yaitu segmentasi pasar jasa pariwisata. Sekian dan terima kasih.